Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvinizar Mujaki dengan NIM 020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama dari mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler dengan topik pengantar biologi sel dan molekuler. Materi ini disusun oleh Profesor Dr. Mahanani Tri Asri MSI dari jurusan Biologi FMIPA UNESA. Pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu ruang lingkup biosel mol. Pertemuan pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sel dan kedudukannya dalam suatu organisme. Indikatornya yaitu satu, menjelaskan ruang lingkup biologi sel dan molekuler serta kaitannya dengan disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, memahami teknik-teknik untuk mempelajari sel. Dan yang ketiga, menganalisis persamaan dan perbedaan antara struktur dan fungsi sel prokariot dan eukariot. Next. Ruang lingkup biosel mol pertemuan 1 sampai dengan 15. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi membran plasma serta mekanisme transport lainnya. Transport membran. Indikatornya adalah memerinci komponen penyusun membran plasma. Yang kedua, menjelaskan struktur, fungsi, dan sifat membran plasma. Dan yang ketiga, membandingkan model-model membran plasma. Dan yang keempat, menjelaskan fungsi dan macam transport membran. Dan yang kelima, menjelaskan mekanisme transport membran. Dan next, pertemuan ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi mitokondria serta mekanisme respirasi aerobik. Dan indikatornya adalah satu, menjelaskan teori endosimbiosis untuk mitokondria. Dan yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian mitokondria. Dan yang ketiga, menjelaskan translokasi proton motif force, dan pembentukan ATP. Selanjutnya, yang keempat, kemampuan akhir mahasiswa mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem endomembran. Indikatornya adalah yang satu, menjelaskan struktur dan fungsi sistem endomembran. Yang kedua, mencontohkan organel sel yang memiliki sistem endomembran. Dan yang ketiga, menjelaskan struktur, fungsi, dan peran organel sel. Next, pertemuan kelima yaitu mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi sitoskeleton. Indikatornya adalah yang pertama, membedakan berbagai macam komponen penyusun sitoskeleton, menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap type sitoskeleton, dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme pergerakan sel. Next. Berikut adalah RPS dari mata kuliah biologi sel dan molekuler. Next. Nah, teknik-teknik mempelajari sel. Teknik-teknik mempelajari sel fungsinya adalah untuk memungkinkan kita untuk mengamati sel dalam kondisi
in vitro dan in vivo, memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan seluler. Contoh teknik mempelajari sel yaitu satu, mikroskop cahaya dan cahaya dan elektron, mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Yang kedua, biokiawi, biokimia, biokimiawi yaitu sitochemistry. Dan yang ketiga, kultur sel, dan yang keempat, molekuler, dan yang kelima, life cell imaging. Next. Selanjutnya adalah mikroskopi cahaya. Mikroskopi cahaya adalah teknik yang menggunakan cahaya untuk memperbesar gambar sel hingga ribuan kali lipat. Jenis-jenis mikroskop cahaya yang pertama, satu, mikroskop cahaya terang menggunakan cahaya putih biasa untuk mengamati sel, cocok untuk sampel yang sudah diwarnai. Yang kedua, mikroskop fluoresensi menggunakan cahaya UV untuk mengamati molekul yang diberi label fluoresensi, memungkinkan visualisasi spesifik dari bagian tertentu dalam sel. Yang ketiga adalah mikroskop fase kontras, memungkinkan pengamatan sel hidup tanpa pewarnaan, berguna untuk mengamati sel dalam keadaan asli. Dan yang selanjutnya adalah pengaplikasiannya digunakan untuk mempelajari morfologi sel, interaksi antar sel, dan distribusi molekul tertentu di dalam sel. Kelebihan dari mikroskop cahaya adalah mudah digunakan, relatif murah, dapat digunakan untuk mengamati sel hidup. Dan kekurangan dari mikroskop cahaya adalah resolusi terbatas, tidak dapat mengamati struktur yang sangat kecil seperti organel subseluler dengan jelas. Selanjutnya, adalah jenis mikroskop elektron. Mikroskop elektron menggunakan berkas elektron untuk memperbesar gambar sel, memberikan resolusi yang jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya. Jenis dari mikroskop elektron sendiri ada dua. Yang pertama yaitu scanning electron microscope atau SEM, adalah gambar 3 dimensi dari permukaan sel. Dan yang kedua, transmission electron microscope atau TEM, yaitu pengamatan struktur internal sel hingga skala nanometer. Pengaplikasian dari mikroskop elektron yaitu mempelajari struktur rinci organel seluler seperti mitokondria, ribosom, dan membran sel. Mikroskop elektron memiliki kelebihan resolusi sangat tinggi, mampu mengamati struktur seluler yang sangat kecil, dan memiliki kekurangan persiapan sampel kompleks dan merusak, tidak dapat digunakan untuk mengamati sel hidup. Next. Yang selanjutnya adalah sitochemistry. Definisi dari sitochemistry adalah teknik yang menggunakan regen kimia untuk mengidentifikasi komponen tertentu dalam sel. Sitochemistry memiliki dua metode, yaitu pewarnaan spesifik dan enzimatik. Pewarnaan spesifik yaitu pewarna kimia pengikat komponen tertentu seperti DNA, RNA, atau protein dalam sel. Dan yang enzimatik menggunakan enzim yang spesifik untuk mewarnai bagian sel yang ditargetkan. Pengaplikasian sitochemistry yaitu untuk mempelajari
distribusi dan kuantitas molekul tertentu di dalam sel, dan untuk mendeteksi perubahan patologi sel, yaitu diagnosis kanker. Contoh dari sitochemistry adalah pewarnaan hematoksilin dan eosin untuk mengidentifikasi nukleus dan sitoplasma dalam sel. Selanjutnya, teknik kultur sel. Teknik kultur sel melibatkan pertumbuhan dan pemeliharaan sel dalam kondisi buatan di luar organisme hidup. Metode utama teknik kultur sel ada dua, yaitu kultur sel primer. Sel yang diambil langsung dari jaringan organisme dan dikultur untuk pertama kalinya. Kultur sel garis atau sel line. Sel yang telah mengalami subkultur dan dapat ditumbuhkan berulang kali. Pengaplikasian teknik kultur sel adalah digunakan dalam riset biomedis seperti pengujian obat, studi interaksi sel, dan pemahaman tentang kanker. Keuntungan dari teknik kultur sel adalah memungkinkan studi jangka panjang pada sel di lingkungan yang terkontrol. Dan tantangan dari teknik kultur sel sendiri mempertahankan kondisi optimal yang menyerupai lingkungan alami sel bisa menjadi sulit dan memerlukan banyak kontrol. Next. Teknik molekuler atau PCR, Western blot, dan lain-lain. Yang pertama adalah PCR atau polymerase chain reaction, yaitu teknik untuk mengamplifikasi fragmen DNA spesifik secara eksponensial, memungkinkan analisis genetik dari jumlah DNA yang sangat kecil. Pengaplikasiannya adalah analisis genetik, deteksi patogen, penelitian evolusi. Yang selanjutnya yaitu Western blot. Teknik ini, Western blot, adalah teknik untuk mendeteksi dan mengidentifikasi protein spesifik dalam sampel menggunakan antibodi. Pengaplikasiannya adalah studi ekspresi protein, deteksi protein terkait penyakit. Aplikasi lainnya yaitu RT-PCR atau real-time PCR untuk kuantifikasi ekspresi gen secara real time. Dan yang kedua, Northern blot adalah untuk analisis ekspresi RNA. Yang selanjutnya yaitu in situ hybridization untuk mendeteksi lokasi spesifik gen atau mRNA dalam sel atau jaringan. Keuntungan dari teknik molekuler sendiri adalah sangat spesifik, kemudian memungkinkan studi mendalam tentang ekspresi gen dan protein. Dan kekurangannya sendiri memerlukan peralatan canggih dan mahal. Kita seringkali memerlukan sampel yang sudah diproses dengan lama. Next. Yang selanjutnya ya ini live cell imaging atau live cell imaging. Live cell imaging adalah teknik untuk mengamati sel-sel hidup dalam waktu nyata menggunakan mikroskop yang dilengkapi dengan kamera dan sistem pencitraan. Prinsip dasar live cell imaging ini adalah menggunakan teknik fluoresensi atau fase kontras untuk mengamati perubahan di dalam sel secara real time tanpa membunuhnya. Pengaplikasian live cell imaging adalah digunakan untuk mempelajari dinamika sel seperti pembelahan sel,
transportasi intraseluler, dan interaksi antar sel. Dan penting dalam studi penyakit yang melibatkan perubahan dinamika sel, seperti kanker atau penyakit neurodegeneratif. Keuntungan dari life cell imaging adalah memungkinkan pengamatan proses biologis secara langsung, memberikan wawasan dinamis tentang fungsi sel, dan tantangannya adalah teknik ini memerlukan peralatan khusus dan seringkali memerlukan penanganan yang hati-hati untuk menjaga sel tetap hidup. Next. Sel memiliki dua tipe dasar. Sel dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang mempunyai struktur pembatas membran internal dan yang tidak. Sel yang tidak mempunyai struktur pembatas membran internal disebut sel-sel prokariotik. Sel prokariotik materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah nukleoid, tapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Yang kedua mempunyai struktur pembatas membran internal disebut sel-sel eukariotik. Struktur pembatas membran pada sel-sel eukariotik disebut organela. Masing-masing organela mempunyai fungsi spesifik untuk kelangsungan hidup sel. Next. Berikut adalah struktur prokaryotik, yaitu ada prokaryotik sel dan ada appendages dan cell envelope dan sitoplasma. Ya, seperti itu. Next. Itu adalah struktur sel prokariota. Ada glycocalyx, bakterial kromosom atau nukleoid, pilus, lisosom, flagellum, embryae, inclusion atau granula, cell wall, sel membran, and ribosome. Next. Selanjutnya itu adalah struktur sel eukariotik atau sel tumbuhan. Terdiri dari Golgi, aparatus Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria, vakuola, kloroplas, dan nukleus. Sel eukariotik mempunyai membran internal yang membagi sel menjadi ruangan-ruangan dan ruangan tersebut melayani fungsi metabolik tertentu. Dan berbagai mikroba eukariotik lainnya seperti alga sel, fungal sel, protozoa, sel protozoa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sel tumbuhan. Berikut adalah struktur sel tumbuhan. Next. Dan selanjutnya ini adalah sel hewan. Struktur sel hewan. Selanjutnya ya ini tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Dan selanjutnya sel hewan tidak memiliki kloroplas dan sel tumbuhan memiliki kloroplas yang berperan dalam fotosintesis. Sel hewan memiliki vakuola kecil atau tidak ada. Jika sel tumbuhan
memiliki vakuola besar yang berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan limbah. Sel hewan bentuknya lebih bervariasi, dan sel tumbuhan yang cenderung sama karena dinding selnya yang kaku. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak ada. Fungsi pencernaan dilakukan oleh vakuola. Sel hewan, nukleus terletak di pusat sel, jika sel tumbuhan, nukleus terletak di tepi sel. Dan sel hewan memiliki Re yang halus dan kasar. Sel tumbuhan memiliki Re halus lebih banyak daripada Re kasar. Yang selanjutnya yaitu sel hewan memiliki mitokondria cenderung lebih kecil, sedangkan sel tumbuhan mitokondria cenderung lebih besar. Atau bahkan sel hewan biasanya tidak mempunyai mitokondria. Selanjutnya yaitu fungsi khusus. Sel hewan berperan dalam gerak aktif dan respon cepat. Fungsi khusus sel tumbuhan. Sel tumbuhan berperan dalam fotosintesis dan kemampuan untuk tetap bergerak. Next. Perbedaan sel prokariota dan eukariota. Organisme prokariotik adalah bakteri dan archaea. Lalu jika eukariotik, organismenya adalah protista, bumi, tumbuhan, hewan. Prokariotik memiliki ukuran sel 1-5 mikrometer. Lalu eukariotik memiliki 10-100 mikrometer. Perbedaan prokariotik pada nukleusnya. Prokariotik tidak memiliki membran inti, tidak ada nukleus. Eukariotik memiliki membran inti dan ada nukleus. Prokariotik memiliki kromosom tunggal, eukariotik memiliki banyak kromosom. Sedangkan kalau prokariotik itu tidak memiliki mitokondria, kalau eukariotik memiliki mitokondria. Selanjutnya kloroplas prokariotik tidak memiliki kloroplas, sedangkan eukariotik ada pada alga dan tanaman. Kloroplasnya ada pada alga dan tanaman. Retikulum endoplasma tidak memiliki prokariotik tidak memiliki retikulum endoplasma, sedangkan eukariotik memiliki. Kompleks prokariotik tidak memiliki kompleks Golgi, sedangkan eukariotik memiliki kompleks Golgi. Sedangkan prokariotik memiliki mesosom, kalau eukariotik tidak memiliki mesosom. Ribosom pada prokariotik ada 50 S dan 30 S, sedangkan eukariotik 60 S dan 40 S ribosom. Flagela pada prokariotik sederhana tersusun atas flagellin. Eukariotik memiliki flagela yang kompleks tersusun atas tubulin. Pembelahan sel prokariotik pembelahannya yaitu pembelahan biner. Kalau eukariotik pembelahan selnya itu yaitu mitosis dan meiosis. Organisasi sel prokariotik memiliki organisasi sel tunggal, sedangkan eukariotik sel tunggal dan sel banyak. Next. Perbedaan fungsi dari struktur utama sel prokariota dan eukariota.
struktur pembeda ada membran inti, sistem endomembran, retikulum endoplasma, mitokondria. Fungsi membran inti adalah inti melindungi inti mengatur keluar masuknya zat. Sel prokariot tidak memiliki membran inti dan sel eukariotik tidak sel eukariotik memiliki membran inti. Sistem sel prokariotik tidak memiliki sistem endomembran, sedangkan sel eukariotik memiliki sistem endomembran. Fungsinya yaitu membagi sel menjadi ruang-ruang kecil. Selanjutnya, sel prokariotik tidak memiliki retikulum endoplasma, sedangkan sel eukariotik memiliki retikulum endoplasma. Fungsinya penghubung antara bagian sel dan tempat melekatnya ribosom pembentuk protein. Yang keempat, sel prokariotik tidak memiliki mitokondria tetapi memiliki mesosom. Sel eukariotik memiliki mitokondria. Fungsinya adalah untuk penghasil energi. Ya, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Oh ya, silakan. Saya batasi satu pertanyaan. Ya baik. Mengapa pada sel prokariotik itu tidak memerlukan organel bermembran seperti mitokondria? Terima kasih. Ulang lagi. Mengapa pada sel Mengapa pada sel prokariotik itu tidak memerlukan organel bermembran seperti mitokondria? sebentar? Terima kasih. Baik, saya jawab. Mengapa pada sel prokariotik tidak diperlukan organel bermembran seperti mitokondria? Berikut mengapa prokariotik tidak butuh mitokondria. Yang pertama, tidak ada membran internal. Sel prokariotik tidak memiliki sistem endomembran seperti sel eukariotik. Jadi, semua proses seluler langsung di satu ruangan, yaitu sitoplasma. Yang kedua, respirasi seluler terjadi di membran plasma. Jadi, fungsi utama mitokondria adalah menghasilkan energi ATP lewat respirasi seluler. Pada sel prokariotik, enzim-enzim dan protein rantai transfer elektron yang dibutuhkan untuk menghasilkan ATP sudah ada di membran plasma. Dan yang ketiga, struktur yang sederhana. Sel prokariotik itu memiliki struktur yang lebih sederhana dan ukurannya lebih kecil. Dengan demikian, tidak memerlukan sistem internal yang kompleks seperti mitokondria untuk mengelola energi. Dan yang terakhir yaitu efisiensi dalam kesederhanaan. Tanpa mitokondria, sel prokariotik tetap bisa bertahan dan berkembang karena mereka punya mekanisme efisien yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan energinya. Sudah, apakah jawabannya cukup? Cukup.
Oh ya, kalau begitu presentasi akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.